Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada kelas 3 yang akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu meyakini irhas Nabi Muhammad SAW, menjaga diri dari maksiat sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga, menerapkan sikap jujur dengan sesama manusia ataupun makhluk hidup. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri untuk bergaul dalam lingkungannya. Yang kelima, menjelaskan kisah hidup pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, memahami hikmah dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, mampu menuliskan kembali masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, mampu menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah keadaan dalam sekitar kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Pertanyaan yang kedua, bagaimana tradisi orang Arab jika memiliki bayi? Yang ketiga, siapa sajakah yang pernah mengasuh Rasulullah SAW? Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat beberapa gerombolan pasukan gajah dan juga gerombolan burung yang terbang. Di sini menjelaskan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun tersebut adalah tahun yang bersejarah bagi penduduk kota Mekah, hingga disebut tahun gajah. Peristiwa diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, namun atas izin Allah, pasukan tersebut hancur karena dihujani oleh batu atau kerikil panas yang dibawa oleh segerombol burung yang datang secara berbondong-bondong. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Tahun gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir pada keluarga miskin namun kaya akan akhlak dan budi pekerti. Rasulullah adalah cucu dari Abdul Muthalib yang tergolong keluarga disegani dan juga terpandang. Saat sang ibunda Siti Aminah sedang melahirkan, saat itu Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Tapi berita tersebut terdengar oleh Abdul Muthalib hingga beliau mendatangi rumah tersebut. Ketika Rasulullah telah dilahirkan, Abdul Muthalib pun langsung menggendong cucunya dan membawanya untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf, dan memberinya dengan nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Selanjutnya adalah pada masa awal pengasuhan. Orang-orang Arab kota Makkah memiliki tradisi, jika memiliki seorang bayi maka dia akan menitipkannya kepada wanita Badiah untuk disusui dan dirawat. Hal ini bertujuan agar mereka tumbuh di udara yang segar dan terjauh dari penyakit, juga agar mereka mampu berbicara secara fasih dan juga benar. Setelah beliau dilahirkan, beliau juga sempat disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Setelah itu, Rasulullah pun diserahkan kepada seorang wanita Badiah untuk disusui yang bernama Halimatus Sya'diyah. Di perkampungan Bani saat inilah Rasulullah SAW diasuh dan juga dibesarkan. Rasulullah tinggal bersama Halimatus Sya'diyah selama hampir 4 tahun.
Pada saat sebelum Rasulullah tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah hidup dengan sangat menderita dan juga miskin. Dia mempunyai peternakan yang hewannya sangat kurus. Anak-anaknya pun sering kelaparan. Namun sesudah Rasulullah datang, hewan-hewan ternak itu berubah menjadi gemuk. Anaknya pun sudah jarang menangis karena kelaparan. Selanjutnya, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang Siti Aminah, kelompok kedua membahas tentang Abdul Muthalib, kelompok ketiga akan membahas tentang Abu Thalib. Kemudian kalian dapat mendiskusikan materi tersebut dengan teman kelompok kalian, dan hasil diskusinya nanti dapat kalian bacakan atau jelaskan di depan kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan singkat materi tentang Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Setelah 4 tahun Rasulullah tinggal bersama Halimah, kemudian beliau pun tinggal bersama ibundanya Siti Aminah. Sekitar usia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksudnya membawa Nabi ke Madinah ini, pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Mereka akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Siti Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Nabi Muhammad tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Begitu singkat keadaan ini, begitu berat bagi Nabi Muhammad. Maka sejak itu Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selanjutnya Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menyayangi Nabi. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya dan diberi nama Muhammad yang artinya orang terpuji. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya dapat menghibur hati Nabi dan merupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berlangsung 2 tahun, ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad saat itu berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Nabi, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu, penduduk Mekah kehilangan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari penggantinya. Sebelum wafat, Abdul Muthalib pernah berwasiat agar pengasuhan Nabi Muhammad berlanjut pada anak-anaknya. Paman-paman dari Nabi Muhammad diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayangnya yang dicurahkan ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Selanjutnya, Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang memiliki banyak anak dan hidupnya pun agak kurang mampu. Saat kecil Nabi Muhammad suka mengembala kambing yang dimiliki oleh penduduk Mekah dan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Mana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad mulai belajar berniaga. Hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari pamannya Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan.
Namun Nabi tidak bersedia dan menjawab, "Tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak dan mengatakan, 'Mundur Muhammad, jangan sentuh.' Setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar, karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang berakhlak mulia. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas ayo berlatih dan dijadikan pekerjaan rumah atau PR, dan nanti akan dikumpulkan. Adapun kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Rasulullah lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan perubahan. Yang kedua, Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Yang ketiga, keadaan masyarakat kota Mekah pada saat Rasulullah lahir, akhlak, tingkah laku atau imannya sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Yang keempat, Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah, yaitu Halimatus Sya'diyah, untuk disusui dan dirawat selama 4 tahun sesuai dengan tradisi masyarakat kota Arab saat itu. Yang kelima, Nabi Muhammad dan ibunya pernah tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan, namun saat perjalanan kembali ke Mekah, yaitu di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah itu, Rasulullah pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan, beliau dirawat lagi oleh pamannya hingga dewasa, yaitu pamannya bernama Abu Thalib. Berakhirlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.